Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang sedang mengerjakan dan meneliti, menyusun skripsi. Jadi saya akan mengajarkan tutorial untuk lebih jelas lagi bagaimana menggunakan software Smart PLS. Kasusnya adalah di sini, saya buka di sini adalah pengaruh kualitas jasa, pelayanan, promosi, produk, dan lokasi terhadap minat menabung masyarakat. Jadi ini kasusnya lebih kepada manajemen pemasaran ya. Dalam analisis regresi, variabelnya seperti ini. Y adalah variabel dependen minat penabung. Kemudian X1, X2, X3, X4 tadi kualitas jasa, pelayanan, promosi, dan produk, serta lokasi. Nah, dalam dunia PLS, ada di persamaan strukturalnya seperti ini. Susah ngomongnya saya. Persamaan strukturalnya seperti ini. Di mana di sini ada istilahnya variabel eksogen, ada istilahnya variabel endogen. Oke, langsung aja ke kasus. Ini contohnya, hasilnya. Saya ulang dari awal supaya teman-teman bisa memahamin. Saya buka kasus baru. Kasus apa itu pengaruh kualitas jasa. Kasus kedua aja, kasus kedua. Durasi coy. Nah, langkah selanjutnya, kasus kedua ini kita ambil datanya. Ini kita tutup saja bro. Yes, tutup dulu, tutup. Kita ambil datanya ini, double klik. Ya, pastikan datamu adalah formatnya CSV. Pastikan data ini sudah dalam format CSV. Baru kita open, baru kita okekan. Ini datanya. Setelah data ini ada, kalian kembali double klik yang ada di sini. Ya, muncullah indikator seperti ini. Indikatornya bagaimana sekarang? Menarik indikatornya, kalian klik saja seperti ini. Ingat, lepas. Kemudian X2-nya lagi kalian tarik. Sebenarnya ini adalah butir-butir pernyataan yang kalian sebar melalui kuesioner ya. Kemudian kita ganti ini namanya X1. Bisa sih narasinya kayak tadi, kualitas layanan, tapi untuk memperjelas X1 aja. Kemudian di sini kita ganti X2. Kemudian yang ini lagi kita tarik. Kita ganti namanya X3. Kita rapikan. Kemudian X4. Kita tarik ke sini aja. Tarik ke sini, terus posisinya kita naikkan ke atas. Biar enak. Kemudian X5. Kita turunkan ke bawah. Ini kita ganti X4. Ini terus kita ganti X5. Kemudian yang terakhir variabelnya ini bukan Y-nya banyak ya, sebenarnya ini Y1, Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4. Sebenarnya begitu cara menulisnya. Nah, kemudian di sini kita ganti rename Y. Karena nanti ini adalah minat menabung dan ini pernyataan-pernyataan kuesioner tentang minat menabung. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hubungkan datanya. Hubungkan datanya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Akhirnya dia datanya sudah terkonek tuh.
kembali ke select. Kalau ininya kurang terlihat seperti ini, kalian bisa buat seperti ini biar lebih rapi, ya kan? Nah, jadi pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y menggunakan Smart PLS. Biasanya tampilan sesudah ini dibuat, ini biasanya di save. Nih, kita buat di sini, bikin folder kasus 2/21/07/2020. Open. Kita tulis di sini model 1. Ini persamaan struktural. Oke, jadilah seperti ini. Nanti kita buat. Kemudian setelah ini dilakukan adalah kita calculate, lakukan perhitungan. Pilih yang tadi, PLS algoritma, algoritmik. Susah ngomongnya coy. Langsung kita start kalkulasi. Oke, nanti didapat hasilnya di sini. Kita lihat hasil yang di sini dulu. Nah, kita harus melakukan pembuangan apabila nilai di bagian outer ini terhadap konstruk ini, setiap butir indikator terhadap konstruk, ini namanya konstruk, ini indikator, ya kan? Ada juga indikator terhadap apa? Variabel terhadap butir pertanyaan. Pokoknya istilahnya nanti kalian sesuaikan dengan istilah yang kekinian atau istilah dalam Smart PLS. Intinya ini, jika nilainya ini di bawah 0,5 harus dibuang dari persamaan. Harus dibuang. Kenapa kayak gitu? Misalnya yang 0,5 adakah di sini? Oh, ternyata bagus semua, tidak ada yang 0,5 ya. Misalnya ini 0,6 terlalu rendah nih, harus dibuang seperti ini. Jadi mulai lagi dari awal. Begitu ceritanya. Tapi karena ini datanya bagus, data kuesionernya bagus, ya kita kembalikan saja ke sini ya. Kembalikan saja ke sini. Oh, delete, tidak mau. Oke, tarik ini, lepas. Begitu ceritanya kalau memasukkan lagi. Calculate, PLS algoritma, baru kita kalkulasi. Dapatlah di ini nilainya. Ini jangan lupa kita simpan dulu gambarnya. Namanya model 2 outer model. Dan yang dicari adalah nilai apa di sini. Nah, ini saya punya pembahasan sebuah skripsi, kita turun. Judul skripsinya adalah pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Ini lihat, di mana variabel CAR, ROA, LDR, BOPO, NPL, dan harga saham dengan menggunakan bantuan software Smart PLS. Kita besarin ya, nih CAR. Sebenarnya bisa sih, misalnya ini konstruknya likuiditas. Nah, ya kan, likuiditas. Terus di sini profitabilitas. Profitabilitas nanti di sininya indikatornya ada ROA dan ROE, ya kan? Terus rasio hutangnya, karena ini dunia perbankan, ini yang dipakai terhadap ini. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah dianalisis dapatlah seperti ini ya. Nih, jika nilai loading faktor tadi dengan variabel laten tadi, variabel laten itu ini, loading faktornya ini, ya kan? Harus itu di bawah 0,5, harus dibuang. Syarat yang paling bagus adalah, paling rendah adalah 0,5, baru bisa nggak dibuang di situ. Artinya apa? Memenuhi konvergen validitas. Artinya kayak uji validitas dan reliabilitas gitu kalau dalam regresi. Nah, ini dijelaskan di sini, ini dijelaskan, ya kalian jelaskan skripsi kalian seperti itu nanti. Ini dijelaskan, ya kan? Hasilnya di sini. Nah, ini dapat dari mana nih? Ingat di sini, nih. Indikator refleksi diuji dengan diskriminan validity dengan cross loading pada tabel 4
Ini tabel yang di bawah menunjukkan loading faktor X1 terhadap X1 lebih tinggi daripada konstruk lain. Maksudnya apa? Ini contohnya. Bentar, biar lebih jelas ya, saya buka yang ada di sini. Kita lihat hasilnya di sini. Kita lihat di sini. Kita lihat. Ini cross loading faktornya. Inti yang ada di sini. Yang kalian harus masukkan dan kalian copy paste. Caranya sih gampang kalau mau copy paste. Ambil Excel-nya, ya kan? Baru pindahkan aja ke sini. Itu nanti kalian setting sedemikian rupa lah supaya bagus. Ctrl Z aja, kita kembalikan dulu. Nah, berdasarkan yang ada nilai di sini, intinya nilai yang X ini kan miliknya si X1 ya, harus lebih besar dibanding X yang ini di sini. Nah, artinya apa? Memenuhi syarat supaya datanya bagus. Dan yang S2 ini kan lebih besar daripada yang ini. Nah, dari sini. Begitu ceritanya. Dan seterusnya X2, X3 sampai X5. Kemudian lanjut di sini. Pengujian reliabilitas pada outer model tadi adalah composite reliability. Composite nilai ini jika memilih composite reliability di atas 0,7. Kita lihat dapat di manakah composite reliability ini. Ingat, kalau penulisan kalau bahasa asing harus dimiringkan. Dapatnya composite reliability, kita lihat di sini. Ini dia nilainya, composite reliability, AP. Jadi ini aja sebenarnya yang perlu kalian lampirkan. Termasuk crossband alpha. Semuanya nilainya di atas 0,7 ya, artinya bagus datanya. Lanjut ke sini lagi. AP-nya, nilai AP dinyatakan harus di atas 0,5 ya. Nah, sehingga memenuhi diskriminan validity yang baik. Ditambah satu lagi nilai R square-nya sebenarnya. Nilai R square itu kita lihat dari sini. Nah, dari R square ini kelihatan nih pengaruhnya 70% dan ini 68% kalau adjusted. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ketika menulis yang R square-nya ada R square, ada R square adjusted. Persis kayak kalian analisis regresi skripsi yang di situ. Lanjut, itu aja yang dibutuhkan kalau di outer model untuk menjelaskan. Selanjutnya kita tahap ketiga adalah kita mencari pengaruhnya. Seberapa besar sih pengaruhnya di antara X1 terhadap Y sampai X5 terhadap Y? Apakah yang berpengaruh yang mana nih? Apakah X1 tidak berpengaruh ataukah X5 yang tidak berpengaruh? Kita caranya adalah calculate. Kalian ambil bootstrapping saja untuk mempercepat, baru langsung start kalkulasi. Ini kagak usah lu apa-apakan ya. Langsung start. Muncul dia. Akhirnya langsung muncullah inti dari inti untuknya untuk. Nah, lihat. T statistik dalam dunia PLS modeling harus lebih besar dari 1,96. Itu sudah ketentuan dari sana. Silahkan buka nanti sambil baca buku, sambil pelajarin. Ini sekedar untuk mempercepat kalian ngerjakan skripsi. Ini harus di atas 1,96 dan V-nya harus di bawah 0,05. Artinya apa di sini? X1 terhadap Y, ya kan? Kualitas layanan terhadap minat menabung ternyata sangat berpengaruh tuh kualitas layanan tadi. Yang X2, X3 tadi apa ya? Gua lupa. Kita buka lagi di sini. X2 dan X3. Pelayanan dan promosi. Lihat. Ternyata pelayanan dengan promosi tidak berpengaruh sama sekali. Karena ini di bawah 1,96 dan ini di atas 0,05. Ini untuk menyatakan signifikansi dan ini untuk menyatakan pengaruhnya. Ternyata yang berpengaruh cuma variabel X1, X4, dan X5. Itulah hasilnya. Selesai sudah kalian, tinggal kalian bahas dalam
penulisan skripsi kalian atau tesis kalian. Kita lihat hasil bootstrapnya, ini yang dicari, yang tadi ya, 0,38, 2,184, ini adalah persamaan strukturalnya. Kalau kalian mau, nanti ini kita jelaskan, nanti kita narasikan seperti contoh yang di sini, tapi bukan di vlog ini, karena berhubung durasi, di vlog selanjutnya aja. Saya kembali ke sini dulu ya. Nah, ini jangan lupa kita save. Ini namanya model 3. Inner model. Nah, setelah ini kalian dapatkan, usahakan install PLS kalau mau yang dapat free yang 30 hari itu. Usahakan kalian kuasai dulu ini, baru install aplikasi yang bisa dapat free 30 hari itu. Kalau enggak, kalian nggak bisa menjadikan ini ke Excel nih. Yang pertama, ini hasil algoritma, kita ekspor dalam format web. Biar mudah jadikan lampiran kan. Ini kasus, ini kita tulis di sini, outer model, ya kan? Oke, kita jadikan web biar dia mengekspor. Sambil kita menunggu nah ini dia hasilnya. Kalau mau lihat laporan dalam bentuk webnya, sambil menunggu aja ya, karena ini agak lama. Kita kembali ke softwarenya aja. Yang bootstrappingnya juga kalian export tuh ke web. Export juga ke web. Di sini juga kita set namanya kasus inner model. Set. Atau bisa juga kamu export dalam bentuk Excel. Nah, ini mungkin karena komputer saya memorinya lemot. Jadi intinya adalah inilah salah satu bentuk output hasil yang menggunakan Smart PLS, karena intinya adalah di sini. Dan nanti akan dibahas ke masalah di sini. Lihat. Pengujian goodness of fit, hipotesis, masukkan ke sini tidak berpengaruh, baru kalian jelaskan di sini. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Nanti saya kirim, saya bagikan di bawahnya filenya dan contoh-contohnya. Silahkan kalian coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.